Wah, masih jam 5. Nanti dulu deh, 6 menit lagi. Nah, ini nih aplikasinya. Ini aplikasi AI apa ya? Ini sering banget aku lihat di TikTok. Oh iya, aku tadi kan lupa belum ngaktifin aplikasi Strava. Aku aktifin dulu aplikasinya dulu ah. Dah. Capek banget. Aduh. Aduh, capek banget. Aduh. Oh ya, ini kayaknya ngajakin Arif asik nih. Biar dia juga lebih produktif. Wah, ini aku tadi dapat berapa kilo nih? Lumayan nih, dapat 5 kilo. Ya, hitung-hitung cari keringat. Wah, ini aplikasinya nih membantu banget nih. Jadi lebih produktif. Ini juga aplikasinya bisa bikin menghitung jarak lari saya. Oke, mungkin aku bisa ngajakin Arif besok nih. Siapa tahu dia juga bisa lebih produktif lagi, nggak males-malesan. Ya, Bentar balik ya. Oke,
Ari Budi, kita mending sebelum lari, aku seringnya pakai aplikasi Strava. Oh iya, bagaimana sih cara kerjanya aplikasi itu? Ini aplikasinya. Jadi ini aplikasi AI yang bisa membantu kita. Nah, pertama kita buka aplikasi Strava nih. Iya, terus? Nah, kita buka, terus kita, misalkan kita mau lari nih, kita klik rekam. Nah, kita sudah klik berlari kan, nah nanti kita Ya, tinggal terus? rekam aja ini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, yuk kita langsung mulai aja nih. Oke, kita mulai ya. Oke. Yuk. Bentar, Ram, aku mau foto dulu. Ayo lari yang bener. Buruan. Oh iya, bentar. Yuk. Bentar, Ram. Aku mau buat status dulu. Status apa? Strava. Kok cuma 5 kilo aja ya? Kan harusnya 10 kayak orang-orang gitu. Ih, ya nggak apa-apa. Baru dapat 5 itu juga udah pencapaian. Kamu jangan ngebandingin usahamu sama usaha orang lain. Nanti yang ada kamu malah menjadi terbebani, terus tambah stres malah. Oh gitu, ya udah deh. Tapi aku udah capek ya hari ini. Udah capek? Iya, Oh ya, ini juga udah siang juga nih. Mau pulang aja, Po? boleh yuk. Udah yuk. Nah, kalian tim yang mana nih? Tim Budi yang lari karena FOMO atau tim Rama yang lari demi kesehatan? Di era sekarang ini susah banget ngebedain mana yang kita lakuin buat diri sendiri dan mana yang kita lakuin cuma buat kelihatan keren di sosmed. Kita hidup di zaman di mana semuanya itu serba diukur. Mulai dari langkah, kalori, progres, bahkan produktivitas pakai AI. Tapi, pernah nggak sih kita ngerasa bahwa semuanya itu justru malah bikin kita stres dan juga capek? Setiap buka sosmed, isinya itu orang-orang yang kelihatannya sibuk banget menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. AI itu harusnya bantu kita ngatur hidup, bukan jadi alat buat kita merasa tertinggal. Tapi seringkali teknologi itu justru menjadi alat pembanding. Seolah-olah hidup kita harus lebih baik biar nggak ketinggalan. Nah, apalagi sekarang ada istilah FOMO nih, atau Fear of Missing Out, yang muncul ketika kita lagi ngerasa kalah cepat dari orang lain. Kadang yang kita butuhin bukan AI yang lebih canggih, tetapi hati yang lebih tenang. Gunakan AI untuk bantu kamu menata hidup, bukan untuk menekan diri sendiri. Bud, lagi ngapain? Halo, Wik. Iya. Aku bingung dari tadi di sini sendirian. Oh iya, kan kemarin aku itu ikut lari ya sama Rama. Tapi kayak ngerasa capek gitu. Terus ikut lari juga kayak karena cuma ikut pengumuman gitu yang tren-tren sekarang gitu. Terus aku juga pengen curhat gitu sekarang. Oh, berarti tadi kamu capek karena lari, terus kayak ngerasa nggak enak dan pengen curhat gitu ya? Iya, gimana ya solusinya? Kayaknya kamu butuh teman cerita ya. Mungkin Mas Sulit mau. Boleh. Gimana ya? Di sini kampusnya juga ada. Kita aku anterin. Oh iya, boleh. Yuk. Ini kita udah sampai. Ini 2 Ini biasanya teman-teman mahasiswa kalau sama khusus kita atau teman konseling biasanya ke sini. Soalnya yang 2 itu khusus dari kampus yang diberdayakan untuk teman-teman yang butuh untuk konseling. Oh gitu. Nanti kamu Bud, kalau sama konseling ke sini aja. Oke? Yuk, maksud yuk. Kok tempatnya kayak gini? Nah, terus kita harus kemana? Oh, kita daftar dulu. Tak bantu ya. Oke. Di sini nggak apa-apa. Iya, dulu di sini. Oke, pertama-tama kita daftar dulu. Ini mungkin ATM-nya bisa ditunjukkan. Bentar. Ini. Oke, kita cek dulu ya. Oke, siap. Terus aku mesti daftar ini juga. Iya. Ini Udah ada di sini.
Udah. Nah, kalau udah nanti udah selesai bisa langsung masuk ke ruangan konseling. Nanti di sana teman konseling bakal menunggu. Oh iya, ini tasnya di mana ya? Boleh di sini aja. Diletakkan di sini. Terus untuk masuk. Oke, makasih ya. Halo, silakan masuk. Halo, silahkan duduk. Oke, ini dengan Mas Arif. Iya, Didi. Oke, baik. Kenapa Mas Arif? Saya merasa capek Kak, kayak gimana ya, maksudnya kayak kemarin ikut lari tapi kayak cuma buat pengumuman gitu, terus ya nggak ada hasilnya. Terus yang kamu rasakan selama ini tuh apa? Kayak setelah nih kamu melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, apa sih yang kamu rasakan? Aku merasa capek, terus kayak pusing gitu, kayak mikirin semuanya sendirian, terus kayak ya buat formalitas aja pengumuman itu. Terus yang terbesit di kepala kamu nih pada saat awal mengikuti tren itu tujuannya untuk apa sih? Kayak kamu tahu nggak sih kegiatan seperti itu tuh tujuannya untuk apa? Kayak cuma buat story aja sih sebenarnya, kayak buat ngebandingin kayak banyak strafanya itu. Jadi Mas Arif mungkin akhir-akhir ini ngerasa kayak kenapa sih hidupnya nggak ada upgrade gitu, atau kenapa berbeda dengan teman-teman yang lain seperti itu ya? Betul, terus kayak ya sampai saat ini juga masih belum yakin sama diri sendiri, kayak cuma ikut kayak gitu juga karena FOMO. Terus sampai sekarang juga ya biasa-biasa aja. Rasanya Bingung. kayak iya paham. Jadi kayak apa ya, kayak mungkin merasa apa sih yang udah dilakuin tuh udah capek-capek tapi hasilnya sama aja kayak sebelumnya, malah justru lebih tertekan gitu kan, karena harus membandingkan, lagi-lagi membandingkan dengan orang lain, berharap bahwa ketika mengikuti kegiatan tersebut bisa relax, bisa lebih baik, malah justru lebih tertekan gitu. Nah, setelah mengetahui kondisi seperti itu, apa sih harapan Mas Arif ke depannya? Kayak harapannya setelah ikut lari, saya pengen jadi pelari yang biasa aja gitu, nggak usah ikut-ikut tren yang FOMO, terus juga strafanya saya manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nggak cuma buat ngebandingin aja gitu. Oke, berarti memang Mas Arif sudah punya dalam artian sudah tahu nih arahnya harus kemana, solusinya harus kemana. Jadi mau tidak mau ya yang bisa merubah itu semua ya hanya Mas Arif. Nanti kalau kayak gitu saya bisa coba kayak gitu lagi, lari kapan ya? Mungkin sekarang Mas Arif coba buat rehat dulu aja, kayak tenangin pikiran dulu, tenangin hati dulu. Intinya hadirkan diri Mas Arif untuk bisa sepenuhnya introspeksi diri nih. Kira-kira kemarin tuh aku salahnya apa sih harus dibutuhkan. Nah, ketika semuanya sudah dirasa pulih dan dirasa bisa beraktivitas lagi, silahkan dimulai dengan niat yang baru. Iya, baik, sama-sama Mas Arif, sehat terus ya, semangat terus. Jangan, intinya apapun yang terjadi lakukan karena memang itu suatu hal yang Mas Arif sukai. Karena Mas Arif gak akan pernah bisa jadi orang lain, dan orang lain pun gak akan pernah bisa jadi Mas Arif. Oke, iya baik. Oke, silakan. Oke. Udah selesai? Udah, yuk. Oke, kalau udah. Bicara. Udah. Nah, jadi AI itu cuma alat,
Baik dan buruknya dia, semuanya tergantung bagaimana cara kita untuk menggunakannya. Semakin kita bijak, AI bisa bantu kita lebih banyak hal, termasuk membuat hidup kita lebih efisien, membantu kita untuk belajar, dan bahkan bisa bantu kita mengenali diri lebih dalam. Karena tujuan AI itu bukan untuk menambah tekanan ataupun membandingkan diri dengan orang lain, tetapi untuk membantu kita mengembangkan potensi menjadi lebih baik lagi. Jadi, yuk menjadi generasi yang bijak menggunakan AI. Dan ingat bahwa di balik semua layar, kode, dan juga algoritma, yang paling penting tetaplah menjadi manusia. Karena kita yang memegang kendali atas hidup kita sendiri.